Oke, selamat pagi sahabat YouTuber, sahabat tani. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman, dan dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman YouTuber pendukung pengalaman hidup ini ya. Di video saya yang berbicara tentang POC yang berbicara tentang POC, tentang pembuatan POC dan juga bahan-bahannya. Yang lalu itu ada di bawah itu, di kolom komentar itu ada salah satu teman bertanya bahwa, Pak, mol atau POC yang kita fermentasi itu bolehkah kita simpan di tempat atau ruangan yang terkena cahaya matahari, atau di mana baiknya menyimpan POC atau mol yang kita fermentasi tersebut, seperti itu. Nah, jadi pada kali ini, video ini saya akan menjawab pertanyaan ini, saudara. Terima kasih. Saya akan menjawab dalam bentuk video ini, dan terima kasih bagi teman-teman YouTuber dan juga pendukung channel pengalaman hidupku yang telah meresponi dan boleh memberikan pertanyaan, sehingga pertanyaan ini bisa saya jawab melalui video ini ya. Jadi begini, sahabat tani organik ya, sahabat tani organik ya, saya sambil santai-santai begini ya, saya akan menjawab. Nah, yang pertama berbicara tentang mol ya, mikroorganisme lokal, berarti kita berbicara tentang bakteri ya. Bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya, atau bakteri pengurai ya. Nah, ada dua bakteri pengurai jenis, yaitu bersifat baik atau jahat. Yang bersifat baik inilah bakteri perompak atau mikroba ini, yang jahat ini adalah patogen, seperti itu. Nah, POC atau mol kita buat ya, berarti kita dengan tujuan untuk kita menghidupkan bakteri pengurai ya. Dan bakteri pengurai ini tentunya kita akan diperoleh dari bahan-bahan yang kita buat, seperti itu. Nah, banyak jenis bahannya seperti yang sudah saya jelaskan di video itu. Bisa dari air cucian beras, sisa-sisa nasi yang sudah basi, kemudian bahan-bahan lainnya banyak yang bisa kita jadikan bahan untuk membuat POC, seperti itu. Nah, untuk difermentasi, nah itu akan memunculkan atau menghasilkan bakteri pengurai yang akan berfungsi untuk menyuburkan tanah, menambah unsur hara, nutrisi pada tanaman, seperti itu. Nah, jadi sahabat tani, memang sangat baik pertanyaan yang sudah ketika kita membuat mol atau POC, di mana tempat yang lebih baik, yang lebih efektif, yang bagus ya. Apakah di sembarang tempat yang terkena cahaya matahari ya, atau di tempat gelap atau teduh atau ruangan yang gelap, seperti itu. Nah, menurut daripada hasil penelitian ya, baik itu tentang penyuluhan pertanian lapangan dan teman-teman YouTuber yang lain yang memang di bidang profesinya atau profesional di bidang penelitian POC atau bakteri ya di dalam mol yang terkandung POC itu, bahwa ketika kita memfermentasikan POC atau mol itu ya, karena bakteri ini adalah suatu makhluk terkecil, dan juga bakteri ini tidak suka dengan yang namanya panas, seperti itu.
ya, tidak suka dengan yang namanya panas-panas atau anti dengan suhu panas seperti itu, seperti matahari, apalagi kalau disiram dengan air panas mati dia. Sedangkan matahari yang mungkin hanya kena suhu saja dia tidak suka. Nah, maka alangkah lebih bagusnya, bukan alangkahnya, memang yang harusnya ketika teman-teman sahabat tani organik membuat POC atau mol itu, tempat untuk meletakkan, tempat untuk menyimpan ya fermentasi POC atau mol itu yang sangat bagus itu di ruangan yang tertutup, yang terhindar dari cahaya matahari gitu ya, yang terhindar ya, yang gelap itu lebih bagus, ruangan atau kamar, ruangan gudang kah, di dapur, yang penting yang gelap-gelap. Nah, sedangkan itu makanya wadah itu harus ditutup rapat ya, dengan kain, dengan tutup, kalau ember ada tutup, dilapis dengan kain lagi, tutup, tak ikat ya, rapat supaya tidak masuk patogen ya, bakteri jahat itu merusak. Dan dilanjutkan disimpan di tempat yang gelap ya, seperti itu, yang terhindar dari cahaya matahari. Mengapa sahabat tani organik, kenapa mol atau PC yang kita fermentasi ini harus disimpan? Supaya bakteri itu bisa berkembang biak dengan cepat dan tidak terganggu, bahkan tidak mati oleh suhu panasnya matahari. Demikian, seperti itu ya. Jadi seperti itu sahabat tani ya organik. Jadi simpanlah ya di tempat yang bertutup rapat ya, kemudian letakkan selama 1 bulan di ruangan yang gelap atau yang teduh, yang terhindar, yang tidak kena cahaya matahari ya. Lalu yang kedua, mengapa harus di tempat yang gelap atau teduh fermentasikan mol atau POC itu? Supaya proses perkembangbiakan bakteri pengurai itu bisa berjalan dengan cepat, dengan baik ya, perkembangbiakannya ya, perbanyak seperti itu, sehingga proses fermentasi perombakan segala bahan-bahan POC itu boleh berjalan dengan maksimal dan baik seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, supaya sempurna hasilnya ya, hasil POC itu sempurna. Tanda-tanda bahwa POC itu berhasil atau menjadi ya, yaitu di atas permukaan ember atau wadah yang kita itu berwarna putih cendawan ya, muncul cendawan berwarna putih seperti jamur-jamur itu ya. Dan yang kedua, ciri-ciri dia berhasil itu yaitu bau wangi seperti itu, bau wangi, bau sadap seperti itu. Nah, seterusnya sampai kita nanti panen, ketika 1 bulan sudah lewati, dah siap dipanen, kita harus juga taruh di wadah dirjen, kemudian kita kembali letakkan di tempat yang gelap, yang terhindar dari cahaya matahari seperti itu, sehingga tetap terpelihara, tetap awet POC atau molnya sahabat. Nah, demikian pengalaman yang dapat saya bagikan tentang seputar penyimpanan fermentasi POC atau mol. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.